Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya riwayat para nabi dan para rasul satu persatu diajarkan oleh Allah sebagai contoh dan pelajaran untuk kita semuanya sampai pada ayat lanjutannya. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ceritakan kepada mereka, bacakan apa kata Allah dalam kitab Allah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Allah memberikan pujian, innahu kana sadiqal wa'd. Kata Allah, dia termasuk orang yang menepati diri apa dari yang janjikan selalu tepat oleh Nabi Ismail, baik janjinya kepada Allah, janjinya kepada manusia. Di dalam riwayat al-yatiyahu في فجاء ونسي الرجل فضل بإسماعيل وبكى حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برهت من هؤلاء قال لا قال إني نسيت قال لم أكن لا أبرح حتى تأتيني فذلك كان صادق الوعد. Tidak boleh Nabi Ismail janji sama seorang untuk ketemu satu tempat. Setelah tunggu orangnya lupa yang janji ini sampai besok yang tunggu sama Nabi Ismail. Janjian baru ketemu di tempat sama Nabi Ismail sudah tunggu. Orangnya lupa. Tidak datang sampai besok tunggu sama Nabi Ismail. Makanya Allah muji setelah datang orangnya minta maaf, lupa saya kemarin.
Kata Nabi SAW, saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kamu datang. Kenapa? Jadi di sini tempat ini. Makanya dipuji sama Allah. Allah mengatakan, wadhkur fil kitabi Ismail. Allah mengatakan, ceritakan kepada mereka. Apa kata Allah dalam kitab Allah tentang Nabi Ismail? Innahu kana sadiqal wa'd. Allah mengatakan, dia kata Allah selalu menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia kata Allah termasuk salah seorang di antara Rasul sallallahu nabiyya kata Allah dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan dia selalu menganjurkan keluarga untuk mengerjakan salat, wa zakat, dan menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah, dan dia termasuk orang yang diridhai sama Allah. Allah memberikan ujian tentang Nabi Ismail. Sampai kata Allah, ceritakan sebagai itu. Apa kata Allah kelebihan yang pertama? Sadiqal wa'd, dia selalu apa saja yang janjikan salah tepatnya. Kemudian yang kedua kata Allah, dan dia selalu mengajak keluarganya menyuruh untuk mengerjakan sholat. Makanya kita katakan suruh keluarga istri, dan kalau nyuruh wastabir, sabar kalau nyuruh mereka. Ngomel itu mesti yang sabar. Allah mengingatkan Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Harus kita suruh. Tak bala nih pembiro sampai mati. Bukan berapa kali sampai mati. Makanya Allah menyuruh kepada kita wastabir. Kalau nyuruh keluarga istri dan anak-anak untuk salat, yang sabar. Mesti ono ae zaman itu biasa, sepuluh ada sesuai kan itu. Maka sudah dipesan sama Allah, wastabir. Kalau menyuruh mereka salat, yang sabar. Allah ingatkan dalam ayat ini, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Apa kelebihan yang kedua kata Allah? Selalu dia mengajak keluarganya menyuruh keluarga untuk menjalankan salat. Kemudian yang ketiga, wa zakat, dan menaikkan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyah, dan yang paling kata Allah, dia termasuk orang yang diridhai sama Allah. Makanya amal, cari apa yang diridhai sama Allah. Tiap hari kita diajari oleh Allah yang banyak berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikan kepada karunia ilham apa supaya kita bisa syukur. Jangan banyak sabar. Minta ya Allah, jadikan saya selalu syukur. Dari apa? Nikmat yang kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Terus apa permintaan yang kedua? Wa an a'mala shalihan tardo, dan gerakan. Kalau ada amal yang Allah itu gerakan yang itu berbuat itu paling tinggi. Kalau Allah sudah ridho, berapa saja dosa dihapus sama Allah. Allah mengampunkan dosa orang yang kepasal zina, siapa? Seorang pelacur. Apa amalnya? Memberi minum seekor anjing. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW ketika cerita bahwa ya ada seorang pelacur pada zaman dahulu, jalan kepada pasir haus luar biasa dia. Tak tahu dia melihat seperti ada kubangan air ke sumur gitu, agak dalam. Turun dia buka sepatunya, tibakan diminum. Saking hausnya. Setelah selesai dia naik ke atas, kelihatan seekor anjing menjilat-jilat tangan. Dia merasa sama dengan dia, bisa mati anjing. Turun itu orang, ditimpa sepatunya, timbakan, diberikan sama anjing itu. Apa? Rasulullah SAW mengatakan, syakarallahu lahu. Kata Rasulullah, Allah menguji perbuatannya, semua dosanya diampunkan, masuk ke surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, memberi minum segala yang bernyawa ada pahalanya. Tak tahu. Makanya tiap hari minta sama Allah. Apa amal yang diridhai sama Allah, tidak tahu kita. Makanya Allah mengatakan, wa kana inda rabbihi mardiyah. Apa kelebihan Nabi Isa? Dan dia kata Allah termasuk orang yang diridhai sama Allah. Kita tahu tiap hari apa yang diberikan sama Allah. Semua dosanya dihapus sama Allah. Pada suatu hari ada seorang alim besar tawaf di Ka'bah. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji,
Ketiduran, capek ketiduran di Ka'bah. Tak tahu dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, nanti kalau kamu sudah pulang dari haji, sampaikan salamku kepada fulan, namanya sebut. Ini orang Majusi, penyembah api. Dan salah tak mimpi. Mimpi di Ka'bah, mimpi Rasulullah. Dan apa mimpinya? Kalau Rasulullah mengatakan, nanti kalau kamu sudah pulang ke Basrah, ke Irak, sampaikan salamku sama orang ini. Mimpi salah mimpinya. Tawaf dia. Setelah selesai tawaf, tidur lagi ketiduran. Datang lagi Rasulullah dalam mimpi. Apa? Rasulullah bersama dia. Nanti kalau kamu sudah pulang, cari orang. Apa dia bilang? Saya kirim salam sama dia. Sampai 3 kali berturut-turut. Penasaran orang ini. Setelah dia selesai haji, alimin orang pulang ya. Setelah sampai di tempatnya, langsung dia tadi. Ke pelosok ketemu. Orang ini. Majusi, penyembah api. Setelah dia datang, diketok rumahnya, dibuka, diperhatikan sama orang alim. Oh, saya ini orang Majusi kok. Enggak, saya cuma mau tanya apa amalmu. Barangkali ada amal yang kamu punya. Tidak ada. Apa? Tidak ada punya. Yang lebih parah. Dia mengawinkan laki dan perempuan bersaudara. Top ini orang sudah. Dan saya sedang tidak punya kelebihan amal. Ini orang masih penasaran. Sampai Rasulullah 3 kali kirim salam. Siapa orang ini? Coba kamu ingat-ingat apa amalmu? Tidak ada. Saya orang Majusi kok. Ini orang tidak cerita, tidak buka dulu dia. Cuma tanya dulu apa amalnya. Tidak punya. Sama sekali saya tidak punya amal kebaikan. Kalau orang lihat sudah Majusi perbuatan seperti ini. Kata orang alim itu haram. Tak boleh kamu mengawinkan anak saudara itu. Lagi dengan perempuan. Kemudian orang Majusi itu terdiam sejenak. Barangkali. Pernah pada suatu malam dia mengatakan pada saja di rumah gelap luar biasa. Tahu-tahu saya perhatikan dari dalam kok seperti ada orang perempuan masuk. Saya keluar dimatikan lilinnya. Keluar. Tiap kali saya keluar, lilinnya itu dimatikan. Keluar wanita. Saya masuk lagi, dimatikan lilin petang, gelap. Masuk lagi saya. Saya masuk lagi orang perempuan itu dengan mbak lilin. Begitu saya keluar, dimatikan lagi. Keluar lagi dia. Saya masuk rumah lagi. Sampai 3 kali. Lama-lama saya penasaran kepintu. Kenapa orang perempuan sampai dia masuk keluar ke halaman rumah saya? Mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan. Sampai 3 kali dia masuk, saya perhatikan betul. Begitu saya keluar, dimatikan lagi lilinnya sama perempuan. Tak ikuti. Ketika dia pergi, saya ikuti dari belakang. Sampai masuk pelosok-pelosok, sampai masuk desa. Tak tahu berhenti di satu rumah gubuk miskin luar biasa orang perempuan ini dengan beberapa anak yatim di sana. Begitu saya masuk, wanita ini masuk, kemudian saya masuk. Apa? Anak-anaknya mengatakan, Bu, kami sudah tidak kuat lapar ini dengan kelaparan ini. Sudah berapa lama nahan lapar ini? Tidak mampu lagi saya. Ini anak-anak yatim kelaparan. Orang Majusi itu perhatikan. Saya tidak meminta, apalagi sama orang Majusi. Saya
tidak meminta sama makhluk. Sama orang Islam saja saya perlu, apalagi sama orang Muslim. Cuman terpaksa ya Allah, anak-anak saya lapar mereka semua. Anak yatim ini kecil-kecil dalam keadaan kelaparan. Mereka nangis di hadapan ibunya, dia mengatakan, Bu, sudah tak kuat kita dengan nahan lapar ini. Itu orang Majusi mendengar itu kagum. Hebat orang perempuan ini. Anaknya lapar, tidak mau minta. Anaknya lapar, minta enggak. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, saya malu ya Allah. Masa orang Islam meminta sama orang Majusi? Kadang-kadang orang sekolah Islam gaya proposal yang sumbangan nang Cino, nang kini, sini-sini. Sekolah ini jenenge Al-Islamnya. Proposal itu ngemis bahasa Jawa. Cuman bahasa keren ini proposal. Hari-hari sekolah diajari buat proposal, nanti diajukan ke perusahaan sana, perusahaan sana. Allah mau ngajari ngemis itu. Haram ngemis itu. Ini wanita lapar anaknya, sama saya tidak mau minta. Dia cuma masuk keluar minta enggak. Di sini. Sama makhluk, minta sama orang Islam saja, apalagi sama orang Majusi. Dan dia ada minta. Itu Majusi lihat, kagum dia. Ini orang anaknya kelaparan, tidak mau minta sama orang. Lapar anak-anaknya, langsung dia pulang Majusi. Pulang, dia kaya, dia buat makan dari rumah sampai dapatnya. Diucapkan balik, diberikan kepada anak-anak yatim. Dan orang Majusi itu saya pulang dan ceritanya, kemudian dia mengatakan saya pulang, saya bawa makan dari rumah. Apa yang ada di rumah makan saya bawa, saya berikan, saya hidangkan kepada anak janda dan anak yatim itu. Mereka kelaparan, makan mereka semuanya senang, nikmat. Tak perhatikan sampai selesai. Setelah mereka selesai, baru mereka bisa tersenyum, kemudian mereka tertidur pula semuanya. Baru saya pulang. Baru dengar cerita ini, baru orang alim itu mengatakan, sekarang saya mau cerita sama kamu. Saya selesai haji. Setelah selesai haji, pada saat masih berada di kota Mekah, saya mimpi Rasulullah. Apa? Rasulullah SAW kirim salam sama kamu. Siapa saya? Kata orang Majusi. Rasulullah kirim salam saya. Dan saya nama saya sebut. Ya, nama disebut. Bilang saya kirim salam sama orang Majusi. Rasulullah kirim salam sama dia. Itu terangkan amalnya. Ya, kata orang alim itu, Rasulullah kirim salam sama kamu. Tidak terasa itu orang Majusi. Begitu dengan nama Rasulullah dia meneteskan air mata. Langsung di hadapan orang alim itu dia mengatakan, sekarang saya ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih Islam langsung dia. Di hadapan orang alim itu, begitu dengar Rasulullah kirim salam sama kamu. Nangis. Saya kirim salam orang Majusi, perbuatan seperti ini. Kalau Allah ridho, satu amal, bukan sembarangan. Rasulullah yang kirim salam sama dia. Makanya tiap hari berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan saya ilham, curahkan kepada apa? Supaya hatiku syukur nikmat yang kau berikan kepadaku dan orang tuaku. Kemudian baru minta yang kedua, wa an a'mala shalihan. Kalau ada amal bakar kadang kita tidak tahu, ada orang yang ya Allah gerakkan saya untuk melakukan amal yang Allah ridho. Apa? Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan, kalau aku ridho pada hambaku pada hari kiamat, Allah mengatakan kepada mereka masukkan surga. Dan dilihat amalnya apa, ada peduli.
Allah sudah ridho. Nabi Ismail dipuji oleh Allah. Wa kana inda rabbihi mardiyah. Dan dia kata Allah termasuk salah seorang yang mendapatkan Idris. Kemudian Allah mengatakan ceritakan singkat-singkat ceritanya dalam surat Maryam. Apa kata Allah dalam kitab Allah tentang Nabi Idris alaihissalam? Innahu kana siddiqan. Dia kata Allah termasuk orang yang menepati janji. Apa yang diperintahkan oleh Allah, percaya ke Siddiq. Siapa yang mendapatkan gelar ini? Abu Bakar Siddiq. Tak gampang. Makanya Allah memuji Nabi Ismail dengan kalimat Siddiq. Nabi Ibrahim, Allah mengatakan dia percaya apa yang diajarkan oleh Allah. Masuk akal atau tidak masuk akal? Perintahnya bukan gampang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada orang yang tajam masih ada ragunya kecuali Abu Bakar Siddiq. Dalam situasi yang berat apa? Pagi Rasulullah SAW ketemu Abu Jahal, malam Rasulullah Isra Mi'raj. Pagi ketemu Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal tanya, ya Muhammad, ada berita baru? Ada. Apa? Tadi malam saya dijalankan sama Allah. Kemana ya Muhammad? Palestina. Mekah Palestina 1 bulan. Palestina Mekah saulan. Ini tadi malam. Mimpi balekon. Ndak mimpi. Terima, ini tidak masuk akal. Kendaraan paling cepat kuda. Tahu-tahu Rasulullah mengatakan tadi malam saya dijalankan oleh Allah. Lailan, ini belum kita Mi'rajnya, baru Isra'nya dari Mekah ke Palestina. Sudah ada percaya orang. Ya apa cerita yang bilangin? Ya beri. Ya tolonglah. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini. Siddiq itu gelarnya. Abu Bakar Siddiq yang dapat gelar itu. Panjang. Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Siddiq. Apa perintahnya? Diperintahkan oleh Allah. Taruh anak di kota Mekah. Tidak ada orang. Ya bukan. Anak yang baru lahir, istri yang baru melahirkan anaknya si Jajar. Taruhun anak di kota Mekah. Ada sama-sama. Zam-zam belum ada. Ka'bah di ngono. Tinggalan. Pulang kepada institusi di Salom. Ya apa perasaannya Nabi Ibrahim? Perintah. Kata Siti Hajar, Ibrahim, dengan siapa kamu tinggalkan saya di sini? Seolah diri iki haji kayak wong kayak Zam-zam sing sampah. Ya apa zaman dulu? Sudah dikerjakan. Datang perintah kedua, saya ini sembelih anakmu. Dadus. Mina untuk dilakukan. Makanya Allah puji, dia percaya diajarkan sama Allah. Nek kalau sembahyang ini gampang. Makanya dikasih contoh apa? Nabi Musa waktu mau belajar sama Nabi Khidir, tidak masuk akal apa ini? Arek kiri kan. Nah, Nabi Musa kok makanya lagi dosa. Nabi Khidir di sana Nabi Musa menentu. Dia ngomong apa? Aku laku suara. Kalau coba belajar di aku, geger to. Jadi kalau perintahnya biasa gampang, semua orang bisa percaya. Allah ingatkan dalam ayat ini, wa innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguh kata Allah Nabi ini, apa yang diajarkan oleh Allah percaya nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyah, kata Allah, dan diangkat dia ke tempat tadi, ditaruh lagi yang keempat. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris pada malam Isra dan Mi'raj yang keempat.
Makanya Allah mengatakan daftar makanan aliyah, kata Allah, di tempat yang sangat tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.